Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman, kita memperkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA.
Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman, kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, Engkau akan menudungi aku. Di bawah sayapmu, aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamung di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku, malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangan mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka engkau akan meluputkanku, engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, Engkau akan menjawab. Engkau akan menyertai aku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku
keselamatan daripadamu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, ada shalom. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama, ada sukacita, amin. Boleh berikan salam kiri kanan, boleh tos kiri kanannya. Shalom. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk doa syafaat. Baik, Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Kalau pagi hari kami datang bersama-sama ke rumah Tuhan, beribadah di tempat ini, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan biarlah sepanjang ibadah ini, setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Setiap kami diberkati, dilawat, diubah, dijamah oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami hadapi sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun yang kami hadapi. Kami tahu punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, yang sanggup memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat semua ibadah-ibadah yang sedang terjadi di sepanjang hari ini. Kami percaya lawatan Tuhan di era Pentakosta ketiga. Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat. Semua akan mengalami jamahan, lawatan Roh Kudus. Hujan pertobatan, hujan keselamatan dicurahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan kami berdoa untuk memimpin rohani kami dari gembala sidang kami Pak Niko dan wakilnya, gembala rayon kami, gembala kami di tempat ini dan wakil gembala dan semua keluarga besar, gembala-gembala KUL, gembala CG, gembala-gembala pemuritan. Kami berdoa pemurapan Tuhan terus mengalir Tuhan untuk memperlengkapi umat-Mu menjadi umat yang layak bagi Engkau Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kemanapun mereka melayani, tanda-tanda ajaib terjadi. Semakin banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersama-sama kami angkat tangan kami. Berdoa buat daerah khusus Jakarta. Berdoa buat Indonesia. Kami percaya Tuhan hari-hari ini Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat atas Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Tanah, udara, lautan yang dipenuhi, dicengkram oleh hadirat Tuhan. Kehausan, kelaparan akan Tuhan melanda bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Diberkati Jakarta, gubernur, wakilnya. Diberkati presiden kami, Jokowi Maruf Amin, yang sebentar lagi akan berakhir masa jabatannya. Bahkan nanti untuk pemerintah yang baru, presiden yang baru, presiden dan wakil yang baru, kami percaya Tuhan semua berjalan dengan baik, semua ada dalam kendali-Mu Tuhan, semua berjalan dengan lancar, sehingga Indonesia bangkit, Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, dan kami percaya pencurahan Roh Kudus membawa everyone akan bertemu dengan Tuhan Yesus secara otentik, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hingga pada waktunya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini waktunya kami akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kita akan bersorak-sorai bersama-sama, kita katakan Amin. Haleluya. Haleluya. Yang percaya ada sukacita, ada kemenangan, boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Yes Lord. Terima kasih Tuhan, kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan lagu ini bersama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan
Firman Tuhan, kita mau bersorak-sorai lebih lagi karena kuasa yang diberikan Tuhan dalam kita. Amin. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. sama-sama kita katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorakan haleluya. Silakan duduk, saudara-saudara. Kita sekarang akan masuk ke dalam penyembahan. Tuhan adalah kepalaku, karena itu aku tidak akan takut ya Tuhan. Karena aku tahu Kau besertaku ya Tuhan di setiap langkah.
Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, katakan dia membimbingku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya Tuhan, karena Kau bersamaku, karena Kau gembalaku, aku tidak takut bahaya apapun yang di hadapanku. Kau menggenggam tanganku. Kami sembah Engkau di tempat yang tinggi. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Yes, Lord. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan.
Ku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada
kami merasakan kuatnya hadirat-Mu, hangatnya hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Sekarang kami akan menyediakan waktu, hati dan telinga kami, pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, kuasai lidah, pikiran, hati, supaya apa yang disampaikan semata-mata berasal dari kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk semua yang mendengar firman Allah ini Tuhan. Tuhan akan menguduskan pikiran mereka dengan darah Yesus. Kami mengikat pikiran-pikiran yang tidak bisa fokus, pikiran-pikiran yang melayang ke sana kemari tidak menentu arahnya. Perasaan letih, lesu, tertekan, kecewa, mengalami kebuntuan, kejenuhan mungkin yang menghalangi segala firman Tuhan masuk dalam hati mereka. Kami mengikatnya di dalam nama Yesus. Dan kami menikmati roh kebebasan, kemerdekaan, sukacita, kelegaan daripada Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Apa kabar? Luar biasa ya. Hari ini hari Pentakosta ya saudara ya. Nah saudara, saya ingin share dengan saudara beberapa hal yang bisa dimakna dari hari Pentakosta ini ya. Sejak saya kecil saudara, hari Pentakosta ketika usia saya 17 tahun ini mengesankan sekali, karena di gereja saya dulu, gerejanya namanya ada Pantekostanya ya, tapi memang nggak ada bahasa roh, nggak ada apa, jadi tenang aja gitu. Nah di hari Pentakosta itu tidak ada kebaktian, tapi ada doa malam gitu. Jadi saya hadir, ya biasa aja hadir gitu. Lalu tiba-tiba di tengah doa saya kaget, mulut saya goncang goyang saudara. Ya, lalu mengeluarkan bahasa yang saya nggak ngerti ini, dan sukacitanya luar biasa. Saya nggak tahu apa itu. Ya lalu bingung juga. Ya tapi saya lanjutin terus karena nyaman, enak, sukacita dan ada ekstasi gitu kira-kira ya. Kalau ekstasi di obat bius, ini ekstasi di sini. Ya, saya nggak pernah minum obat bius, tapi katanya orang yang sudah kena obat bius bertobat ngalamin bahasa roh, dia bilang ekstasinya kalah pak. Saya ninggalkin itu. Nah lalu istri pendeta, ibu pendetanya bilang teruskan Samuel, nggak ada yang salah, teruskan saja, kamu terima bahasa roh. Itu pengalaman saudara ya. Dan setiap hari Pentakosta hamba Tuhan menceritakan soal bahasa roh dan sebagainya. Nah hari ini saya ingin share dengan saudara beberapa poin yang nantinya juga masuk ke main course khotbah kita ya. Nah hari Pentakosta saudara sebetulnya bisa dilihat dari satu angle makna, adalah satu masa turning point, titik balik murid Tuhan untuk move on, masuk ke level yang lebih dalam. Karena dia udah biasa nyaman, ya ketemu Yesus, mereka itu really followers Yesus, ngikutin Yesus kemana ya, dan tergantung kepada Yesus. Ya, Yesus itu figur yang karismatik, tadi kita ngomong kayak gitu ya, yang kayaknya nggak ada duanya gitu. Jadi mereka udah nyaman sekali dan kepingin terus. The nextnya apa, mujizat lagi. Tapi tiba-tiba Yesus bilang, sebentar lagi aku nggak, kira-kira bahasa saudara, sebentar lagi aku nggak sama kamu lagi loh. Bahkan aku akan disalib dan seperti dihujat, dikhianati dan sebagainya. Ya, nah kira-kira. Tapi kamu nggak usah takut. Karena aku akan Bapak dan aku akan mengirim Roh Kudus penolong saudara. Nah muridnya masih bingung nih, bagaimana ini saudara? Saya beritahu pada saudara, di dalam hidup kita memang akan ada waktu di mana kita dipaksa berhenti dari kenyamanan kita saudara. Ini yang itu. Untuk apa saudara? Untuk next level. Tapi kita lihat dari sini, Tuhan tidak meninggalkan, atau Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya, tapi mengirim Roh Kudusnya. Nah di sini luar biasa. Jadi murid Tuhan Yesus dibawa ke dimensi hidup yang lebih tinggi tanpa kehadiran fisiknya Yesus, tapi Roh Kudus saudara. Ini yang dimensi yang baru. Jadi pelajarannya apa saudara? Di dalam hidup ini akan ada waktu di mana Tuhan mau kita naik. Ya, dan waktu kita pindah itu nggak enak saudara. Ya, lebih baik kita tahu sendiri menyiapkan tidak enaknya sebelum merasa tidak enak. Sebetulnya itu yang paling bijaksana saudara. Nah jadi kalau dalam hidup ini kalau kita tidak mengerti ini ya seperti muridnya itu bingung juga. Ngeluhnya luar biasa. Bahkan ketika Yesus mati, bangkit hari ketiga dan seterusnya saudara sampai naik ke surga.
Mereka masih expecting something. Wah, kayaknya Yesusnya dia wujudnya udah bisa terbang sana, nembus tembok, lebih ampuh dong. Dan masih dengan kita, ternyata enggak lama juga dia naik ke surga. Dan ketika dia naik ke surga, maka muridnya bilang, kita ikut pesan Tuhan. Ya, saya di satu tempat menunggu Roh Kudus. Mari kita baca di Kisah Rasul 2 ayat 17. Langsung ke situ saja. Ini Petrus setelah mengalami bahasa roh dan semuanya ya. Saya tidak mengupas itu ya, karena itu adalah sensational experience yang kita gereja karismatik itu selalu mengutamakan juga ya. Tetapi kalau itu tidak berimpact pada masa depan kita, tidak ada gunanya, itu hanya akibat saja. Yang penting dalamnya, saudara. Nah ini yang penting ini, saudara ya. Maka Petrus bilang, kita ini bukan mabok ini di ayat sebelumnya. Ya, kita enggak mabok ini. Ya, kita sedang terima Roh Kudus. Ayat 17 dari Kisah Rasul 2. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Tuhan, firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Pada zamannya Petrus belum akhir zaman itu ya. Tapi itu ada masa di mana pencurahan Roh Kudus di dalam diri manusia. Maka nah ini penting saudara. Jadi turunnya Roh Kudus bisa ditandai dengan bahasa roh. Tapi itu bukan hakikat. Itu bukan tujuannya. Padahal itu banyak orang yang bisa bahasa roh, ya hidupnya juga nggak berubah nasibnya. Tidak memberikan impact apa-apa saudara. Ya, malah ada yang tidak bisa bahasa roh, kelihatan punya impact. Yang bagus dua-duanya. Karena bahasa roh itu adalah gejala ketika kita menerima kuasa awalnya untuk diteruskan. Maka kalau kita terima Roh Kudus dengan bahasa roh juga, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan apa saudara? Akan apa saudara? Bernubuat. Ini bicara profesi, berbicara masa depan. Jadi anak-anak muda akan berbicara masa depan. Ini konteksnya. Yang kedua ya. Dan teruna-terunamu, anak-anak muda lagi nih. Ini banyak anak muda nih. Akan mendapat apa saudara? Vision. Jadi bukan dapat misi, ada bintang di gunung sana nanti mau kiamat atau mau ada banjir, bukan begitu. Visi itu masa depan kita, keluarga, gereja, tubuh Kristus, kota, bangsa, bahkan dunia. Ya, kalau kita mau lebih luas lagi saya kira. Jadi ada dua jenis manusia, ya, atau ya dua. Yang keduanya adalah orang-orangmu yang tua, kayak saya nih. Pak Bisan enggak tahu di mana nih, di borderline. Sudah hampir 70 tahun ini ya, 70 tahun lah tahun ini. Orang-orangmu yang tua akan mendapat apa saudara? Bukan mimpi, wah saya kok mimpi didatangi, bukan. Mimpi ini bicara bukan mimpi tidur tapi dreams. Ya, saya itu punya impian saudara, dreams. Ya, untuk industri di mana saya berada yang sedang keruh ya, dengan OJK dan sebagainya. Kita mau bikin impact, tapi saya udah tua. Jadi anakku Evelyn ini, aku impartasikan my dreams there. Kita bikin sudah 3 PT sekarang untuk mengubah itu saudara. Ya, mulai sudah berjalan. Nah, jadi Roh Kudus itu melengkapi dan memberdayakan, empower kita. Bukan untuk senang-senangan bahasa roh aja, enggak. Supaya ada dampak sebagai garam dan terang di dunia ini saudara. Kalau saya di industri ini itu. Nah, kita mulai jalan ya. Mulai kerjasama dengan kementerian yang ada hubungannya dan seterusnya. Dan Tuhan membuka jalan mulai, ya itu. Tidak nunggu sampai ada sesuatu dulu, saudara. Nah biasanya kita tidak tahu apa-apa, ada masalah baru kita berubah, saudara. Nah ini, saudara. Jadi ayat ini atau makna yang sesungguhnya, salah satunya dari Pantekosta, hari Pantekosta ini adalah, saudara, naik ke level yang berikutnya untuk memberi dampak lebih besar lagi, lebih bagus lagi, dan kitanya juga berubah. Dan Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa, power, ability, ya, kemudian competence, capacity. Saya dengan anak saya buka ini, mesti ngitung biayanya ini, ya. Sempat kontak Hansen juga itu. Kalau mau pakai startup atau venture capital gimana, ya. Wah masih baru, sulit. Puji Tuhan sampai hari ini Tuhan cukupkan semua biaya tanpa venture capital. Enggak tahu kan artinya.
ada saja jalannya yang kayaknya nggak umum-umum. Kalau bersama Roh Kudus banyak yang nggak umum-umum, banyak yang aneh-aneh. Amin, saudara. Jadi jangan takut ngadepi masalah itu, saudara. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita sama-sama pahami, saudara, atau maknai, saudara. Nah, kita tadi bicara ada kata kuncinya. Satu adalah profesi, sesuatu yang keluar dari mulut kita untuk berbicara masa depan, saudara. Ya, yang kedua adalah visi. Kita mesti punya mau apa ke depan. Kemudian impian juga. Nah, ini ada dua generasi yang tua. Yang tua ini perlu, saudara, karena yang tua ini punya pengalaman, punya hikmat, wisdom, ya, dan punya dreams yang belum kesampaian juga. Dan bisa lihat dikombinasi dengan yang muda-muda ini. Kayaknya ini calon atau presiden barunya pas nih ya. Tua sama muda. Nah, kayak gitu, kayak vision and dream. Meskipun banyak dari Pak Jokowinya dan ya. Jadi itu this is good ya, enggak sengaja juga. Bisa saja seperti itu, saudara. Ya karena anak muda, saya kalau lihat anak saya, aduh, cara berpikirnya jauh dari saya itu, ya. Saya bisa mulai kasih impian tapi dia bisa loncat-loncat seperti itu. Waduh, luar biasa sekali, saudara. Ya. Nah, jadi ada dua yang terlibat. Kalau yang vote tadi kesananya, ya, ada impian, ada visi, ada profesi, saudara. Ya. Kemudian yang terlibat adalah muda-muda dan generasi yang tidak muda lagi. Ya. Jadi sebetulnya Pak Binsar, di gereja-gereja kita ini ada persekutuan doa UMAS. Kalau saya lihat dulu waktu saya belum jadi UMAS ya, itu kayak orang Jawa bilang ngalup, ngenteni mateni kapan gitu, tunggu kapan matinya aja. Ya udah, enggak ada apa-apa, orangnya udah lemas-lemas, enggak. Ya, saya mulai kumpulkan nih teman-teman saya yang udah pensiun 5 tujuan. Direktur bank swasta, direktur bank negara, yang anak Tuhan ini. Ya, kita kumpul nih, kita nggak bisa nganggur ini. Ayo tuangkan dreams kita, apa yang dipikirkan itu anak-anak itu dibantu kayak gitu loh, saudara. Jadi mereka itu mulai merasa meaningful. Dan ini memang begitu. Dan Roh Kudus memang kumpulkan tadi dengan kuasanya. Tua muda kumpul, ayo rubah dunia ini. Amin, saudara. Ini pesan yang kita mau sama-sama angkat pada hari ini, saudara. Nah, gereja, diri kita, perusahaan, kalau prophetic driven, saudara, bagus. Di company saya, saudara, saya harus pensiun ini. Kita sedang menyiapkan masa depan, itu bicara prophetic. Kita mau apa ke depan? Ya, enggak harus sama ya tadi ya Pak. Ya, kita punya otentik sendiri. Tapi kita mau apa? Enggak bisa diam saja. Sebab, saudara, kalau kita tidak relevan, habis. Kodak tuh enggak relevan. Sudah enggak ada kamera lagi. Sudah ada di sini. Ya. BlackBerry pun yang kelihatan relevan juga sekejam enggak relevan. Gereja bisa enggak ada loh, saya katakan. Kalau enggak relevan. Supaya relevan, generasi muda sama tua gandengan tangan. Di empower di hari Pantekosta ini oleh kuasanya untuk mengubah dunia. Melalui marketplace, melalui ergonmu, pekerjaanmu, sekolahmu dan sebagainya, saudara. Nah, saudara, saya beritahu sebelum COVID sampai setelah COVID, dunia ini semakin VUCA, saya katakan. VUCA. Ya, V-nya itu volatile, naik turun. Ya, kita enggak nyangka habis pemilu bagus semua. Amerika agak sedikit gini-gini. Bulan lalu ya. Ya. Saya ada 2,7 triliun itu invest ya. Yang di surat berharga pemerintah dan saham rugi. Kita langsung rugi 17 miliar sebulan, seminggu sebenarnya buntutnya. Jadi brutal sekali, naik turun. Ya. Kedua itu V ya. U-nya itu uncertain. Banyak ketidakpastian. Beda dengan waktu saya kecil, saudara. Ya. Gampang jadi juara. Sekarang enggak gampang. Jadi paling baik itu enggak gampang. Saya beritahu pada saudara, ya, meskipun definisinya tergantung, saudara. Ya, uncertainty-nya tinggi, saudara. Saya mendengar World Bank juga saya lupa namanya, organisasi ekonomi dunia, ekonomi Eropa. Ditanya oleh seorang host di TV Amerika atau Eropa itu saya lihat, Amerika kok CNN. Ditanya, apa strategi setahun depan? Dia bilang, kita punya strategi tahun depan, ya 6 bulan udah berubah. Ini masuk COVID, bubar. Jangankan berubah,
matriksnya, faktornya aja sudah berubah. Jadi metrik untuk menentukan faktornya itu berubah. Coba, jadi mesti ada strategi untuk membuat strategi. Loh, saudara. Mesti ada strategi untuk membuat apa? Nah, coba. Sudah kayak gini ya, saudara. Ada ilmunya, ada sainsnya. Saya baca buku, udah ada sainsnya. Untuk bisa melihat masa depan company kapan turun naik. Dengan adanya AI lebih cepat bisa diproject. Nah ini dunia udah begini sudah. Ya. Kemudian C-nya itu kompleks. Semakin kompleks dengan teknologi yang maju, internet, komunikasi, tambah kompleks. Tambah kompleks sekali. Ya. Kemudian menjadi ambigu. Membingungkan. Karena banyak alternatif pilihan. Mana yang mana ini. Ya. Lihatnya versinya juga banyak. Ya. Dulu waktu saya kecil, versi sabun cuma satu. Sabun cuci, sabun mandi juga sama. Sabun mandi juga satu. Sekarang ambigu banget. Ini sudah botak, bukan mulai botak ya. Tapi enggak terlalu. Ini sampo aja macam-macam. Dari selera aja sampo kacang hijau. Nanti mungkin sampo apalagi saya enggak tahu, rasa ayam goreng enggak tahu juga. Ya enggak ada. Sampo aja macam-macam saudara. Ya. Ada yang mint, ada yang ini, ada yang itu. Saya lihat lagi ada sampo atau sabun kalau dicuci berapa kali jadi hitam. Saya coba 3 kali kok enggak hitam-hitam juga atau belum hitam. Tapi ambigu, banyak pilihan seperti itu saudara. Nah inilah yang terjadi di dunia ini. Saya akan masuk ke main course sekarang. Ya. Segala sesuatu ada waktunya. Mari kita baca di Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Untuk segala sesuatu ada masanya. Ini pesannya. Tinggal Anda tahu hari ini masamu itu lagi di ujung atau lagi memulai. Kalau buat anak saya lagi memulai. Atau kita di tengah. We don't know. Karena fuka itu bisa membuat kita kelihatannya di puncak jatuh. BlackBerry puncak saudara. Tapi masanya lebih cepat karena fuka tadi saudara. Jadi rentan untuk bisa lama. Saudara harus tahu ini nih. Yang di pekerjaan, di bisnis harus tahu ini juga. Ya saudara, penting sekali ini saudara. Bahkan pelayanan, saya kira gereja juga, ya. Untuk segala waktu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit, apapun loh, ada waktunya. Coba saudara, hebat nggak nih firman Tuhan ini ya? Ada waktu untuk lahir, anakku baru melahirkan sebuah perusahaan. Ada waktu untuk meninggalkan. Saya harusnya udah pensiun nih, ditahan-tahan. Kira-kira 1 tahun depan saya sudah tidak jadi CEO lagi. Masuk ke tempat Evelyn mungkin. Atau enggak tahu mungkin dompleng Pak Binsan untuk pelayanan. Kita enggak. Atau malah saya dipanggil Tuhan. Kan kita enggak tahu. Bahkan mati itu juga fase berikutnya. Saudara. Jadi kita mesti siap. Itu dimensi hidup berikutnya. Yang enggak kepengen nasi goreng trio situ lagi saudara. Atau rumah makan Padang itu ke trio nih jadi kalau pulang. Nah kayak gitu saudara, dimensinya udah berubah saudara ya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal atau berhenti. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Saya di perusahaan ini 27 tahun. Dari aset 70 miliar sampai 2,6 triliun. Ya, dengan modal yang sangat terbatas sekali. Sangat terbatas sekali saudara. Tapi saya mesti pergi juga. Ya. Ada yang tanya, dapat saham berapa? Enggak ada saham memang. Ya memang harus leave sudah. Enggak bisa apa-apa. Kadang kalau teman-teman di kantor ya bilang, aduh Pak jangan pergi dong Pak. Harus pergi karena kalau enggak ada next generation. Ya saudara. Dia mesti ganti karena itu presiden cuma 10 tahun. Kecuali Putin. Ya itu. Apa kita mau putinkan Indonesia enggak tahu juga nanti. Sudah mau diputinkan enggak bisa, baru 3 kali aja sudah teriak-teriak semuanya kira-kira gitu. Nah, jadi ada waktu untuk berubah dan berganti saudara. Nah, ini poinnya saudara ya. Ilmu tadi itu mengatakan bahwa cycle sebuah bisnis itu ada yang akan mati, akan berhenti. Jadi dia mulai foresee, itu ada sainsnya sekarang sudah ya. Saya membaca sekitar 4 buku itu.
dari pendirinya yang dulu dari militer, karena negara itu juga mengantisipate future-nya, khususnya Amerika itu. Amerika, Cina, Rusia, sebagian Eropa itu sangat punya ilmu ini, saudara. Secara manusia ya. Kita orang Kristen tuh bicara ini loh sebetulnya. Ini bicara ini sebetulnya. Sama kita nggak concern dengan profetik yang ke depan itu. Profet itu kayak, buat kencung, terus nanti akan ini menikah sama ini. Bukan kayak gitu kecil-kecil gitu. Dia bicara serius, ini masa depan mau dibawa kemana kira-kira saudara. Nah poinnya adalah kita nggak tahu kita di fase mana. Dan fuka tadi membuat kita bisa mendadak terjadi sesuatu. Jadi saya beritahu pada saudara, kalau hari ini perhatikan baik-baik, Anda dalam situasi stuck, macet, ini salah, itu salah, ini nggak bisa apa-apa, saudara. Atau saudara merasa kayaknya lebih parah loh nih, perusahaanku, tokoku lebih parah nih, tambah kecil nih. Bukan worse, tapi worst pakai T lagi, nyampe T-nya ada. Udah parah di atas segala parah. Ya. Atau mungkin lagi enak-enaknya tiba-tiba ada bencana, ada black swan gitu kalau bisnis. Tok, tsunami, ada COVID, atau meninggal, atau ada hal yang tidak di-expect. Nah kalau saudara ngalami ini sinyal dari Tuhan untuk naik next level. Jadi jangan kaget, jangan gusar, jangan depres, stres, jangan gila, ya, jangan desperate. Ini sinyal dari Tuhan. Saya bangkrut 2 kali saudara dalam hidup ini. Mau kawin sampai sudah kawin 2 kali. Tapi istri udah jangan bisnis, kerja orang aja. Tapi sekarang mulai lagi ini sudah langsung sudah. Nah ini yang apa namanya, yang terjadi saudara. Ada hal-hal yang tidak di-expect dalam hidup kita. Yang kelihatannya lancar-lancar aja. Saya bilang pada anak saya, ini ya bisnismu ini kalau kita bikin rencana tuh wah muluk-muluk bagusnya. Di tengah jalan belum tentu persis. Karena apa saudara? Mapping atau map is not the territory. Apa yang di peta itu enggak seperti yang di jalanan benar saudara. Jadi karena itu kita mesti, tapi perlu peta enggak? Perlu. Tapi reality itu tidak seperti yang ada di teorinya saudara. Jadi perlu belajar lebih bagus. Karena itu orang tua perlu bimbing. Karena udah jatuh bangun seperti ini saudara. Ya. Nah ada hal-hal yang saudara mungkin tidak alami saat ini. Tapi satu hari ada musibah bisa terjadi. Saya akan share sedikit, mungkin saya pernah kesaksian di sini. Anak saya Evelyn ini. Ya. Dari Evelyn ini SMA kelas 2 dikeluarkan dari sekolah. Karena dia nggak ikut outing saudara. Ya. Di outing itu, outingnya di desa. Ya, study tour di desa. Dan tidak ada WC yang proper. WC-nya nggak ada yang duduk, jongkok pun kayaknya bukan yang jongkok-jongkok kayak gitu. Jadi dia orangnya nggak bisa. Jadi dia bilang saya nggak ikut. Nah pulang dari sana singkat cerita dikasih tahu bahwa Evelyn, Bu wali kelas bilang kamu nggak bakal naik. Gitu. Lalu dia mulai gusar. Lalu dia bilang ke saya, aduh katanya nggak naik. Udah tanya aja wali kelas, kamu isi tanya besok pagi. Wali kelasnya bilang memang nggak naik. Loh dikeluarkan? Enggak. Tapi enggak bakal naik. Datang lagi ke kepala sekolah. Andai kata Evelyn ranking 1, di mana dia enggak ranking 10 aja enggak ada. Kira-kira naik enggak kalau sih? Tidak naik juga. Ya sama aja dikeluarkan saudara. Nah ini mendadak saudara. Aduh musibah. Biasanya kalau ada musibah ini apa? Tindakan spontan kita menyalahkan orang lain. Ya protes itu pasti saudara. Nah saudara saya beritahu. Saya mulai doa saudara. Ini kecil tapi berat buat saya. Anak ini stres ini. Istriku stres. Saya juga kena stres. Tuhan apa maksudnya ini? Next level. Tapi gimana caranya? Kita kan nggak tahu. Nanti di Yakobus ada. Ya, saya berdoa saudara. Berdoa. Terus saya bilang, udahlah enggak usah nyalain orang-orang sudah. Sudah mau apa lagi? Sudah mentok ya. Saya sharing sama Pak Yakub Esra itu. Pak Yakub saya kenal sama ketua yayasan. Dia lapor, saya dipanggil kepala sekolah. Bapak ngadu ya? Waduh, saya enggak pernah ngadu. Saya pikir dari mana? Wah, aku sharing sama Pak Yakub, Pak, aku udah ngadu loh. Aduh, jangan ngadu Pak. Tapi enggak berhasil juga. Jadi kita berdoa dan saya dapat kata kunci. Homeschool.
Evelyn, ayo homeschool. Homeschool apa? Wah, udah tahu juga nih. Ya, jadi kita cari homeschool yang Kristen ada. Pindah ke situ. Homeschoolnya itu juga tidak mengeluarkan ijazah ya, Indonesia, SMA-nya karena itu afiliasi luar negeri. Jadi ada pelajaran yang lebih maju di Indonesia, ada pelajaran yang tidak ada di Indonesia. Masuk, Evelyn masuk, saudara. Ya. Nah, jadi kelas 2 tapi juga kelas 1,5 di sananya, kan harus belajar yang belum ada. Nah, waktu di tengah jalan, saudara, setiap bulan itu ada parents meeting kayak gini. Biasanya dikasih ayat dan sebagainya. Lalu setelah parents meeting bulan ketiga atau keempat ada pengumuman, Bapak Ibu yang anaknya mau lanjut ambil ijazah P dan K karena kami tidak mengeluarkan bisa ketemu pejabat di belakang. Saya langsung teriak ini. Saya bilang, saya agak kayak Daud nakal itu ya, nakal positif, nekat gitu loh. Saya bilang, bisa enggak anak saya ikut? Bisa Pak, pembantu Bapak aja bisa kok, paket C. Ya, dan pembantu saya juga lulus, saudara, ikut ini juga. Di mana Evelyn malah nggak lulus. Bisa, tapi harus les cepat karena masih kelas 2 Pak. Itu oke, les cepat sudah, nggak lulus sudah. Tapi sebelum itu, sebelum tes, sebelum ujian, saya bawa ke BINUS internasional. Di situ kita tanya, boleh nggak kalau kita daftar tapi anaknya belum lulus? Saya ceritain kayak gini-gini. Bisa Pak? Yakin bisa? Iya, oke. Kalau bisa dan diterima, terus nggak lulus, nggak dapat ijazah, bisa nggak sekolah di situ, kuliah di situ? Bisa nggak saudara kira-kira? Bisa. Saudara nggak pernah coba kan? Anak Anda kelas 2 SMA dicoba, ini bisa loh. Saya waktu itu saya jangan ngada-ngada ngawur tanya di bodoh-bodohin orang, ini dipinter-pinterin orang bukan dibodoh-bodohin, bisa. Dan nggak lulus Evelyn. Tapi masuk di BINUS, jadi kelas 2 loncat berapa? Universitas. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Ini contoh sederhana, saudara. Jadi saya bilang, Evelyn, papa nggak bisa kasih duit banyak. Paling uang muka untuk apartemen di Singapura, sisanya cicil sendiri. Atau modal ini, kongsi sama saya kan ini. Saudara. Tapi satu, kalau kamu kepentok tembok, itu is not the end. Kamu diajar untuk loncat tembok itu sama Tuhan. Amin saudara. Nah ini saudara harus pegang baik-baik. Hidup dengan iman tuh kayak gini loh saudara. Dan pengalaman saya saudara, from miracle to miracle terjadi seperti itu. Masih berapa lama Pak? Berapa? 20? Oh 12, aduh. Ada 3 kesaksian di Evelyn lagi nih. Kayak gini lagi nih dia. Ya, sedikit ya. Lalu dia akhirnya lulus sekolah kerja di Singapura. Ya. Kalau saya suruh dia ambil diploma sosial media di Singapura dari dapat visa belajar sambil kerja sudah diterima di perusahaan besar ya. Dia big spesialis di Google Distribution Network di situ saudara. Lalu saya dapat prophetic message dari Tuhan, Evelyn, kamu harus ngambil master. Mamanya jangan, gajinya udah bagus banget itu ya. Masa baru masuk udah 40 juta, temannya aja baru masuk 10 juta ya. Udah. Ternyata setelah visa studinya selesai, saudara, yang di-apply-kan oleh perusahaannya untuk jadi dapat izin kerja, ditolak. Kedua, dicoba lagi, ditolak lagi. Nah, biasanya mujizat terjadi ketiga kali. Karena Yesus bangkit 3 hari yang ketiga. Ditolak pula. Saya puji Tuhan, istri saya, wah ditolak ini. Singapura tuh kayak gini-gini, wah diskriminasi, macam-macam. Jadi dia terpaksa balik bilang, papa kamu apa? Aku mau sekolah. Maka dia harus berangkat cari sekolah, ambil master digital. Tapi itu September sudah, semua college sudah tutup, tidak ada pendaftaran. Saya bilang kita mesti ke Monaco. Mahalnya luar biasa. Pokoknya ke sana, lihat di sana, sekolahnya bagus sudah. Masuk di sana ditolak, sudah. Berangkat ditolak, sampai sana ditolak sudah. Nah ini iman saudara ya. Jangan nyontoh persis ya, karena belum tentu loh. Tapi kalau punya iman jalannya macam-macam saudara. Lalu saya bilang, ditolak, enggak bisa. Let me talk to your deacon. Kemudian dekannya datang ngobrol. Coba you talk with Evelyn. Evelyn, what are you doing? Gitu. Dia, aku kerja di mana? Ini megang apa? Loh, kamu udah praktek ini. So what? Boleh masuk. Ya.
boleh masuk karena dia udah praktek. Malah bisa jadi asisten dosen ini kalau udah praktek. Gitu. Ya, jadi Evelyn bisa masuk di September. Saya kan ini semester 1-nya gimana? Khusus untuk dia bisa online. Jadi kita balik ke Jakarta, dia online setengah tahun. Aku ngirit nih saudara 6 bulan. Dan biayanya lebih murah dari masternya BINUS. Bisa dicicil 3 kali karena Evelyn punya pengalaman. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa saudara. Ya. Kita baca di Ulangan 28 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 1 kemudian sampai 6 ya. Jikalau engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan segala perintah, setia dengan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat yang akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu. Ini bicara your dream, the seeds of your future. Kandungan belum jadi, masih mengandung ide-ide impian. Itu sudah diberkati. Jangan tunggu dikeluarin dulu dari sekolah. Tunggu bangkrut dulu, enggak saudara. Ya, nah, ya. Hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing domamu. Diberkati bakumu dan tempat adonamu. Diberkati pada waktu masuk. When you are in, you are enter, you mulai-mulai. Dan diberkati engkau pada waktu keluar. Ada waktu Anda keluar dari perusahaanmu. Ada waktu Anda dikeluarkan dari perusahaanmu malah. Ada waktu Anda harus meninggalkan jabatanmu dipaksa. Akan Anda siap. Karena Tuhan punya rencananya lebih bagus. Dan di hari Pentakosta ini ada pesan. Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada kita. Untuk melihat itu saudara. Ya. Nah ini ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Jadi kalau makan ayam goreng jangan ekornya, cari kepalanya. Ya. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Jadi kalau ada pentokan bukan turun, itu pindah aja. Level yang lain, alam yang lain, dimensi yang lain, bisnis yang lain. Waktu resesi dulu 98 ya saudara. Saya melayani di Bekasi di mana banyak orang dikeluarkan kerjaan. Wah, saya bilang sebentar lagi Anda enggak kerja orang, akan jadi pengusaha macam-macam. Ada yang pengusaha tahu, tempe, ya sate ayam, enggak ada masalah saudara. Kerajinan. Jadi mulai pindah saudara. Jadi jangan batasi masa depanmu dengan asumsi yang gitu-gitu aja. Kalau ada yang di stop oleh Tuhan, Tuhan punya rencana. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Ya saudara, ini kira-kira. Nah saudara, nah, ini hal yang perlu kita pelajari sama-sama. Mari kita baca Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5, 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal atau bodoh, tetapi seperti orang arif, cerdik, cerdas, bijaksana. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahalah kamu mengerti kehendak Allah. Saya akan tekankan di ayat ke-16. Pergunakan waktu yang ada. Di dalam bahasa Inggris itu bukan pergunakan, redeeming, tebus. Bahasa aslinya exagorazo. Exagorazo itu kalau saudara lihat jam Rolex masih baru keluar, dijual cuma 10%. Kira-kira. Tinggal dikasih waktu 2 jam, Anda harus beli. Kira-kira gimana kalau saudara punya? Ini harganya 5 miliar, karena ini special edition. Ya. Kalau dijual hanya 100 juta, Anda tidak punya duit, ada gimana saudara? Exagorazo itu Anda pinjam pada Pak Binsar, pinjam pada saya, tapi jangan uang perpuluhan ya Pak, nanti kalah juga. Pinjam sana sini, ya mungkin untuk beli itu karena sebentar lagi naik. Exagorazo itu do, pay whatever you have for this valued opportunity. Nah, saudara, apa yang perlu ditebus saudara? Waktu di Alkitab ada 2, kronos, seminggu, sehari, 67, 70 tahun, itu kronos. Tapi ini bukan kronos, kairos. Kairos is God's time. Ya. Waktu Tuhan.
Bahasa aslinya kairos itu the right time, season, opportunity, momentum of opportunity, bahasa umumnya. Tetapi bahasa Alkitab adalah waktu Tuhan yang disiapkan oleh Tuhan yang mengandung banyak kesempatan. Jadi kalau saudara ditendang, Tuhan punya mau supaya saudara ngambil kesempatan itu. Bahkan saya bilang kepada anak saya, jangan tunggu ditendang. Kita buru itu kairos. Nah kairos itu muncul di mana saudara? Di tengah problem. Lalu bahasa Cina bilang problem itu adalah apa? Kesempatan yang tersembunyi. Jadi mumpung industri ini banyak masalah, kita bantu. Kita create solusi. Kira-kira itu. Dan ini endless saudara. Ya. Moto ini, nasihat ini kemanapun zamannya akan ada terus saudara. Karena itu kairos itu the appointed time in the purpose of God. Di dalam hidup kita ada kairos yang kita perlu kejar. Karena itu kalau saudara pindah waktu, karena setiap itu ada masanya. Di situ ada kairos yang baru saudara. Ya. Saya harus retire, saya harusnya retire 57, udah prepare, nggak boleh. Ya. Tapi dapat preparationnya saya udah dapat double saudara. Ya. Akhirnya juga mau retire, ya karena saya harus menurut Alkitab, saya harus share my dreams to Evelyn Vision, Evelyn Prophecy, saudara. Untuk itu saudara. Dan mungkin hari ini saya lagi cari anak-anak rohani atau pelayan yang kita bisa tuangkan itu saudara. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan kami bersyukur di hari Pentakosta ini. Kami memenai hal-hal yang jarang kami pikirkan. Murid-Mu, murid Yesus kecewa, gusar karena Yesus tidak akan ada lagi. Dan memang tidak ada lagi. Bahkan mati tetapi bangkit. Mereka masih punya harapan. Tapi akhirnya naik ke sorga. Kenapa di dalam hidup ini ada masa? Memang segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Kami tidak tahu masa kami di tengah, di ujung awal atau hampir di ujung akhir. Atau akan dipotong. Diizinkan Tuhan. Hal-hal yang di luar ekspektasi kami terjadi yang membuat kami seperti stres dan kecewa. Hari ini ada pesan yang baik di hari Pentakosta. Roh Kudus diturunkan untuk menyiapkan masa depan. Ada prophetic, ada visi, ada dream. Kami bersyukur Tuhan punya Yesus yang luar biasa. Yang tidak meninggalkan kami, melengkapi dengan Roh Kudus-Mu. Dan Roh Kudus hadir, mengempower kami untuk segala yang kami perlukan. Saya ingin baca di Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan, joy, kalau kamu jatuh atau menghadapi berbagai macam-macam masalah dan pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kalau ada tantangan, halangan, atau hal yang tidak enak, itu ujian iman. Bukan hanya mulut yang percaya, tapi ada tindakan iman bersama Tuhan. Dan tindakan ini bicara masa depan, prophetic driven. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Setiap apa yang hinggap dalam hidup kita, enak tidak enak, Tuhan ingin memproses kita untuk sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ini rencana Tuhan. Tak kekurangan itu bukan bicara materi, tetapi kita punya pengalaman-pengalaman yang meyakinkan kita bersama Tuhan dan Roh Kudus. Kita tidak akan kekurangan apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, karena kita perlu hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Itu yang kita perlukan. Bukan uang, bukan dukungan orang saja, tapi kita perlu hikmat yang dari Tuhan, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, tidak pakai charge, tidak perlu bayar perpuluhan, buah sulung dan sebagainya, dan tidak membangkit-bangkitkan. Anda maunya, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah orang ini memintanya dengan iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang bimbang sama dengan
gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. But the just shall live by faith. Orang benar akan hidup dengan iman. Tuhan, kami ingin jemaatmu di tempat ini maju, cerdas secara rohani. Karena Engkau sudah provide Roh Kudus. Kami sering mendormankan, mengidolkan kapasitas Roh Kudus untuk kami. Hari ini kami mau gandeng, meraih, bergaul dengan Roh Kudus yang membantu kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan berkati. Kepada Pak Samuel Setiawan untuk firman yang sangat berkati kami. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan secara tunai di dalam amplop ungu dan oranye. Hari ini ada persembahan dan persembahan diakonia. Bagi yang belum mendapatkan amplop boleh mengangkat tangan agar dilayani. Ya, belum mendapat? Dan juga bisa melalui kris yang akan ditampilkan di layar setelah pengumuman. Setelah ini. Oke, mari kita berdoa. Kita angkat persembahan kita. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan, segala berkat-Mu ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Sekarang kami ingin mengembalikan ya Tuhan sedikit dari apa yang kami punya ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami berikan persembahan kami dengan hati yang tulus dan sukarela dan sukacita ya Tuhan. Kau kembalikan berlipat-lipat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Depan kau rancangkan yang terbaik bagiku. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Sebab Tuhan gembalaku, takkan pernah kekurangan aku. Takkan pernah kekurangan aku. Takkan pernah kekurangan kamu. Takkan pernah kekurangan aku. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini yang sangat memberkati iman jemaat Tuhan, mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan hari ini oleh Bapak Samuel Setiawan. Kiranya berkat daripada Tuhan Yesus berlimpah-limpah atas Bapak dan keluarga. Puji Tuhan, dalam bulan semester ini melalui GBI Menteng, telah disalurkan taburan beasiswa dari Bapak Ibu sekalian untuk biaya sekolah anak-anak jemaat yang membutuhkan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menjadi berkat, dapat menabur dengan mentransfer ke akun rekening gereja kita dengan keterangan beasiswa atau melalui amplop persembahan warna hitam di kolom pendidikan dengan mengganti keterangan beasiswa. Tuhan Yesus memberkati taburan jemaat Tuhan dan Tuhan Yesus membalas setiap kemurahan hati Bapak Ibu dengan berlimpah-limpah. Hendaklah kita saling mendoakan dan setiap doa yang dinaikkan bersama-sama dengan yakin akan mendatangkan kuasa. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan atau kerinduan, gereja kita menyediakan kotak doa. Jemaat dapat menuliskan di kertas yang telah disediakan setiap kerinduan atau pergumulan yang sedang didoakan untuk didoakan bersama-sama di pertemuan doa gereja dan menjadi topik doa bagi setiap pendoa GBI Menteng. Setelah itu, dapat memasukkan ke kotak yang telah disediakan. Berikut kegiatan ibadah tengah minggu gereja kita. Selasa, pukul 8 malam, berdoa bersama bagi pelayanan gereja kita dalam rumah doa
di prayer room dengan PIC pelayan service manager, media dan sound melalui Zoom meeting. Rabu, pukul 8 malam melalui Zoom meeting, kita akan bersama-sama berdoa bagi Indonesia dan bangsa-bangsa dalam Menara Doa Azusa Street Prayer Tower atau APT. Sabtu, pukul 4.30 pagi, worship fajar ditiadakan, dikarenakan kita akan bersama-sama berdoa bagi kota Jakarta di doa keliling pukul 10 pagi secara hybrid dengan PIC pelayan frontliner. Sekian informasi kegiatan gereja kita dalam minggu ini. Ibadah minggu 26 Mei 2024, firman Tuhan akan dilayani ibadah anak dengan Kak Nova, ibadah umum dengan Bapak PDP Insus Purba, Gembala Dewasa Muda GPI Menteng. Selamat merayakan hari Minggu bersama keluarga, teman, serta sahabat. Sehat selalu bagi jemaat Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Mengingatkan kembali untuk kertas topik doa bisa diambil di meja sebelum pintu keluar dan dimasukkan ke dalam kotaknya, juga ada di sana ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu untuk jemaat Tuhan yang membawa kendaraan, harap nanti setelah ibadah bisa mengumpulkan karcis parkirnya, memberikan karcis parkirnya ke pelayan hospitality yang ada di sana, di sebelah sana, untuk di stempel. Terima kasih. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Kenapa kartu parkirnya distempel Pak? Supaya flat rate ya Bapak Ibu, gak usah keluar sesuai meteran. Hari ini luar biasa ya Pak Samuel, memang biasanya bicara soal bisnis karena hari ini tentang pencurahan Roh Kudus. Tapi ternyata memang stylenya dunia pekerjaan, kehidupan sehari-hari jadi masih relevan. Jadi luar biasa sekali. Haleluya, hari Rabu biasanya ada healing worship. Tapi Rabu ini kita gabung seluruh dunia. Ya, gereja kita punya doa lewat Zoom. Nanti linknya bisa lihat di WA Group. Itu jam 8 sampai jam 9, 1 jam saja. Kita berdoa untuk negara, misi, untuk jemaat. Tapi bersama-sama cabang-cabang seluruh dunia yang ada di situ ya. Baik, sebelum pulang yang paling penting kita diberkati oleh Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah engkau dengan damai sejahtera. Engkau jangan lupa setiap hari Tuhan memberkatimu, melindungimu, menjagamu, membela engkau. Engkau beruntung, engkau mujur dalam apapun yang kau lakukan karena kemurahan Bapa, kasih Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati katakan amin. Kami memuji
saudara, Tuhan Yesus memberkati.